Do beno bengong. Ini napi. Do beno teng kejut. Ane ado jani nak subuh ado dugas zaman ramayan lo. Sang barato picango sandal ken sang ramo sewaluyane sang barato lawan kotak kosong tuh. Ya. Bawa sang ramo dewo. Betul. Jadi banyak jak bekejang. Iya. Ada ibarato yo patut sungkem. Betul. Yen sana le yen kotak kosong kelale. Yen kelurin ngitung ngumbi. Ya. Bos karuan sangane dadi prawartako panitia orang bok KPU cara jani. Betul. Apa tulis itu? Napi. Nah, ya kotama prayojano. Ruwet nih kok. Nah, ya kotamu Ngerti? prayojano. Ngerti. Bertujuan mencari pemimpin yang utama. Nah. Hai sahabat semua, pada kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Pak Sui dalam Sweroom kita pada podcast kita pada hari ini untuk kedua kalinya. Dan tentu saya senang sekali berjumpa dengan sahabat semua lagi pada kesempatan ini, dan saya akan lebih bahagia dan bangga sekali apabila saya menjumpai dan menyapa sahabat-sahabat semua pada hari ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam suasana batin yang penuh kedamaian. Kali ini ada dalam suasana yang masih tertekan oleh suasana pandemi, tetapi mari kita selalu berpikir positif dan kita selalu berbuat yang aktif dan berkreasi, dan tentu juga kita bisa harus semaksimal mungkin untuk bisa produktivitas pada kondisi semacam ini. Dan sahabat semua, pada hari ini untuk membangkitkan gairah kita dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa terlepas daripada nilai kehidupan kita yang terkandung dalam aspek budaya, seni dan tradisi itu sendiri. Oleh karena demikian, pada kesempatan ini saya juga merasa senang sekali saya kedatangan dari tokoh-tokoh seni yang ada di Kabupaten Badung, yang juga pelaku sendiri dan juga ini adalah penggiat budaya juga semuanya. Maka demikian bahwa dalam kehidupan sekarang, budaya, seni dan tradisi itu memang harus kita pertahankan dan juga harus kita mampu untuk melestarikan dan menumbuh kembangkannya. Karena itulah sahabat semua, karena budaya dan seni itu merupakan bagian dari tata nilai kehidupan kita, dan justru seni dan budaya itu sendiri merupakan satu kebutuhan rohaniah kita juga, dan ini akan menimbulkan kita bisa merasa tenang, nyaman, damai, karena di situ kita akan menikmati suatu keindahan secara batin. Maka bagaimana pengembangan seni kita dan juga budaya kita harus kita selalu terus kita lakukan secara progresif, tidak berhenti dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, dalam suasana kebatinan apapun kita, mari kita semua jangan terlepas dari satu semangat seni dan budaya itu sendiri. Karena itu tamu saya sekarang ini yang datang ke saya adalah para pelaku-pelaku dan tokoh dan juga penggiat seni di Badung. Tentu saya merasa senang. Terima kasih tamu-tamu saya yang terhormat pada hari ini. Jadi dengan demikian silahkan sebentar kita berdiskusi dengan bebas saja. Kita sebut nih, kita tarung bebas saja ini diskusi kita pada hari ini. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan tokoh dan pelaku seni pada hari ini. Ya tentunya ini merupakan satu basic kita, kehidupan kita, bahwa kita tidak bisa hidup dari seni dan budaya. Apalagi lagi kita di Bali dan demikian juga kita di Badung, kita setelah berketetapan hati dan kita telah sepakat bahwa segala seni kehidupan kita dalam kemasyarakatan, dalam kepemerintahan dan juga dalam pembangunan kita di Badung ini, kita telah sepakat dan berketetapan hati bahwa semua landasannya, fundamennya adalah seni dan budaya. Nah karena itulah mari kita kupas habis nih sekarang tentang seni dan budaya itu. Nanti silahkan bertanya kepada saya, dan mungkin juga saya akan nanti minta pendapat dari Bapak semua, dari pelaku dan tokoh seni kita di Badung ini. Jadi untuk itu saya membuka ya obrolan kita hari ini, dan sepenuhnya saya silahkan pada tokoh seni kita sekarang ini untuk bertanya. Tapi setidaknya ntar juga
diinfokan siapa siapa bapak-bapak yang terhormat hari ini. Saya tidak perkenalkan, biarkan beliau sebentar memperkenalkan diri ya. Iya. Silakan, saya tidak Iya. akan tunjuk ya, siapa yang pertama bicara silakan. Ya, Silakan. oke. Ya. Beliau yang pertama. Om Swastiastu, Om Pak Sui. Swastiastu, ya. Didiang, ide bagus gede mambal. Itu bagus ini Ya, Bapak. saking Subang Kajau yang ampun sejak lama ikut di seniman Badung. Iya. Saya tahu beliau adalah tokoh senior di Seniman Badung. Pudiki Pak. Ordi gatrel sampun heboh, sampun Ya, heboh. sudah heboh ini. Ini, tapi malih, Kabar-kabarnya nih. tapi malih untuk Pak Sui jagi tampil malih Oh ya, untuk saya yang keduanya niki. untuk maju dalam pilkada ini. Ini. Siap. Sedurung diket yang ingin bertanya Ya. program-program kewentenan pidabda Bapak Ya. sane sampun memargi Ya, selama 5 tahun ini. satu periode sane sampun lintang nih ke baik terkait yang lain atau yang lebih fokus kepada seni budaya, Seni budaya. itu sendiri. Ya, seni sendiri. Ini, Nikon Pak. Ya, makasih Ji. Ini. Saya panggil Ji aja. Ini, Jadi sahabat semua, kalau sebutan Cik itu di Bali, inilah sebuah panggilan kehormatan, Iya. baik pada orang yang lebih tua, ini, yang senior, dan juga terusus di Bali Iya. kepada masyarakat yang ada pada lapisan masyarakat yang brahmana, yang lakoni kewajiban utamanya soal keagamaan ini. itu. Tapi repot juga nih Pak. Ya, Tiang dulu pernah ke swalayan ke masalahnya ya. Nggih, anak tiangnya Haji Haji, gitu. Haji, Datang petugasnya, Pak Haji gitu dia. ini Nggih. ada haji dan haji ini Iya. beda tipis, pakai H dan H. Mungkin aji kuda. Haji, kayak belanja soalnya. Belanja. Baik ya, terima kasih Oke, atas oke. pertanyaan. Jadi memang betul pada saat ini Tiang sendiri masih maju sebagai salah satu kandidat. Sebagai kandidat Iya. di Bandung Iya, ini betul. Iya. berpasangan dengan Pak Nyoman Giri Praste, dan tentu alangkah apa yang saya lakukan sekarang ini untuk bisa maju kedua kalinya ya. Ini secara nyata-nyata bahwa tidak didasari atas ambisi-ambisi yang sifatnya personal. Iya. Namun selama 5 tahun ini kami sudah bergelut dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, dan kami mendengarkan harapan dan kehendak masyarakat. Tampaknya masyarakat ya merespon sekali tentang kebijakan-kebijakan yang telah kita lakukan dalam 5 tahun ini dalam pemerintahan dan Badung, dan sebagian besar masyarakat mengharapkan Iya. tentang program-program, agenda-agenda pembangunan dan agenda kemasyarakatan, termasuk di dalamnya adalah dari sisi pembangunan dari aspek agama, seni, budaya, adat, dan tradisi yang begitu banyak kita lakukan di Kabupaten Badung ini bersama masyarakat, dan masyarakat menghendaki bahwa program-program yang kita rancang dan pola pembangunan nasional semesta berencana dengan 5 bidang aspek pembangunan prioritas utama Iya. yang telah kita tetapkan, masyarakat sangat menghendaki program-program itu bisa berlanjut, dan masyarakat sadar bahwa karena ini program ini itu yang memiliki visi misi adalah program dari kami berdua bersama Pak Nyoman Giri Praste, maka tentu masyarakat juga sudah tahu yang memiliki visi misi ini adalah pasangan Pak Nyoman Giri Praste dengan Ketut Suryase, saya Iya, sendiri. betul. Maka itu secara tidak langsung juga berarti bahwa masyarakat itu menghendaki agar kami juga melanjutkan tentang ini. Jadinya program ini diminta oleh masyarakat berlanjut, itu artinya dibalik itu karena yang punya program ini adalah kami berdua, visi misi kami dengan Pak Nyoman Giri Praste, itu otomatis juga berarti bahwa Pak Nyoman Giri Praste dengan saya Pak Suryase juga diharapkan untuk masyarakat tampil ini. Jadi itu menjadi dasar. Kendatipun saya seorang politisi, Pak Nyoman Giri Praste juga adalah seorang politisi ya. Memang seorang politisi itu adalah bisa bergerak di bidang politik. Politik itu bisa dikatakan politik as power. Politik itu adalah kekuasaan, betul. Politik is distribution.
Politik is power. Politik is Ya, distribution. jadi politik itu adalah mendistribusikan. Mendistribusikan. Ya, politik is decision. Di situ ada keputusan. Keputusan. Ya, gitu kan. Demikian juga politik is policy. Politik itulah sudah kebijakan diambil. Nah, dalam konteks ini saya sebagai orang politisi tidak memposisikan diri sebagai politisi yang akan mengejar power itu. Ya. Tapi justru saya kepada politik itu adalah sebagai politik is policy. Politik itulah kita pergunakan sebagai alat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak masyarakat. Kendaraan. Ya, sebagai kebijakan membuat kebijakan pada masyarakat itu. Jadi karena itu kebijakan kita selama ini tentu diterima masyarakat. Gitu. Nah, untuk itulah saya juga menangkap ketukan masyarakat begitu ya. Karena seorang politisi itu lahirnya dia adalah yang dicari adalah memang untuk berdedikasi buat masyarakat. Ya, Jadi jadilah politisi yang moderat. Saya seperti itu. Politisi yang moderat adalah tidak hanya mengejar target-target yang sifatnya kekuasaan, tetapi begitu diberikan ruang untuk itu, mengabdilah kepada rakyat dan distribusikan kebijakan-kebijakan itu sebesar-besarnya buat rakyat. Jadi inilah menjadi dasaran yang mengapa kami maju untuk Kepercayaan. nantinya lagi. luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Begitu supaya asalnya dulu. Iya. Silakan. Mungkin Apalagi Ditjang melambahkan dan Ya. melanjutkan sebelum nikah Ditjang perkenalkan diri. Ditjang bernama Gongtut. Ya, gitu. Lebih dikenal dengan nama Gongtut seperti Ya. itu. Sahabat semua nih, saya perlu sampaikan juga Gongtut ini, beliau ini adalah anak dari tokoh seni topeng kita di Bali dan lahir di Badung dari Carangsari. Iya, Jadi Pak. kita mengenal di Badung ini dulu namanya Topeng Tugek. Karena ini. Iya. Jadi ayahanda beliau yang dulu menjadi pemeran utamanya yang masih terkenal Ya, sampai oleh generasi sampai saya sekarang, dan saya sendiri adalah penggemar dari Topeng Tugek dan peran dilakukan Astaga. ayahandanya. Dan sekarang Gus Tut ini adalah pewaris dari itu. Ya, mudah-mudahan melanjutkan bisa tentang potensi yang dimiliki oleh Ya. ayahandanya. Silakan Gus Tut. semoga bisa berkecimpung terus di bidang seni. Iya, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Swi tadi terkait dengan pertanyaan Tuaji, apa yang sudah dilakukan 5 tahun satu periode yang sudah lewat ini, Malah ya 5 tahun. betul-betul ya memang sudah dirasakan oleh masyarakat, khususnya program di bidang pelestarian, pengembangan dan pembinaan seni budaya itu sendiri. Ya, betul. Jadi kalau dapat kami simpulkan, kami selaku seniman, apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat seniman itu sudah terpenuhi Ya, pada satu periode kemarin. Nah sekarang dengan majunya Pak Swi lagi untuk memimpin Kabupaten Badung ini, tentunya harus juga mengingat kondisi seperti saat ini. Nah pertanyaan kami, kira-kira apa program ke depan? Oh, Program ke depan terkait dengan seni budaya itu sendiri, mengingat situasi seperti saat ini, dunia dilanda COVID Covid dan ini. lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak Swi. Baik, terima kasih Gus Tut. Saya rasa begini, kendati pun saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID, ya, kita penuh keterbatasan dari gerak, perilaku kita dan aktivitas kita. Tetapi mau tidak mau bahwa kita harus membuka ruang budaya itu sendiri sekarang, ya. Termasuk mungkin juga membuka ruang pentas budaya yang sudah mulai kita buka ini. Mengapa demikian? Manusia hidup ini kan tidak bisa dipenuhi oleh aspek jasmaniahnya saja, tetapi mereka juga bisa hidup tenang, nyaman, damai apabila terpenuhi juga aspek jasmaniahnya mereka, jadi rohaniahnya mereka. Ya, aspek rohaniah itu apa? Dia mendapatkan kepuasan salah satu dari nilai seni dan Dari seni budaya. itu sendiri, ya, betul. Karena demikian, bahwa ruang budaya ini harus kita buka, tetapi kita harus tetap taat dan juga kita konsisten untuk penerapan protokol kesehatan itu sendiri. Sebagai contoh misalkan, selama ini kan pelaku seni kita yang suka seni tabuh, gamelan, Betul. kita tidak berikan untuk mereka untuk latihan. Kan begitu kan? Betul. Ya. Sekian lama, hampir 8 bulan mereka terkungkung, terkekang. Satu apa? Orang-orang kita ini pelaku seni ini, dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Ya. Orang yang tidak bisa mengekspresikan dirinya, potensi dan hobinya, yang muncul apa?
stres akan muncul. Betul Pak. Betul. Stres muncul, mereka akan sensitif sekali, juga imunnya turun, dan ini justru mereka akan mudah dan cepat bisa terinfeksi oleh memancing sakit ya. COVID itu. Pikiran sih dong berarti. Iya, pikirin tidak bagus. Kalau kita terkekang selamanya, hanya saja tadi kembali kita harus tetap taat pada protokol kesehatan. Jumlah sekegong itu berapa sih? Hanya 40 orang. Ya, Saya rasa 40 orang. 40 orang ini dengan diatur jarak, mereka tetap menggunakan masker, udah hand sanitizer dilakukan, cuci tangan. Saya rasa ini bisa kita buka kembali. Jadi saya sudah pikirkan ini dan saya akan segera membuka ruang budaya ini. Kemudian sangar-sangar seni kita, sangar tari kita. Berapa orang sih mereka itu? Jadi mereka masih bisa berkumpul sampai 30 orang, 50 orang, yang penting jaga jarak dan mereka bisa latihan lagi. Ya betul Pak. Ya, jadi mudah-mudahan para pelaku seni kita, penggiat seni kita setuju tentang hal ini. Kenapa Gimana ini kira-kira begitu? saya sampaikan hal seperti ini? Karena saat ini seniman ini sedang gundah, was-was sekali karena segala aktivitas seni dibatasi. Betul. Apakah ini akan tetap seperti ini? Ini akan memudarkan, meredupkan gairah seni budaya kita, termasuk juga pelestariannya. Betul. Kedepannya harus dibuatkan sebuah pola. Sebuah pola. Dan saya yakin Pak Sui sudah memikirkan hal tersebut sehingga seniman bisa tetap eksis di masa pandemi. Iya. Baik, soal pola tentu kita buat pola ya. Segala sesuatu tanpa pola, tanpa proses, tanpa prosedur, semuanya akan menjadi sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti, Benar, dan tidak ada kepastian, Semacam planning. Betul. Maka ke depan untuk hal ini ya, saya ingin sekali bahwa pelaku dan penggiat seni kita ini memang benar-benar mendapatkan apresiasi. Mendapatkan apresiasi lebih pada penekanan saya bahwa mendapatkan satu penghargaan yang wajar dan sepatasnya pada pelaku seni kita ini. Dan orang sadar dan kita sadar semua bahwa pariwisata di Bali itu fundamennya orang datang ke ini karena faktor budaya, seni, bukan karena keindahan alam yang dominan. Daya tariknya di seni budaya. Seni dan budaya. Dan karena itulah kalau kita tahu bahwa ini orang datang ke Bali ini karena kekuatan budaya, seni, tradisi dan adat itu sendiri, maka sejatinya sumber di segala sumber pariwisata di Bali ada di situ, maka sumbernya ini mesti disuburkan. Jangan seni, budaya, dan tradisi adat yang di Bali ini hanya menyuburkan orang lain saja, sementara yang menyuburkan sebenarnya seni budaya, kan terbalik ini. Maka inilah ke depan penting adanya proteksi terhadap seni, budaya, tradisi, dan adat itu, dan proteksi juga pada pelaku seni itu. Penyuguh dan penyuguh dan penikmat ya, begitu betul Pak Kumis ya. Jadi kondisi sekarang ini kan saya cenderung melihat bahwa seni dan budaya ini dianggap sebuah aksesoris saja, saya pelengkap dari pariwisata, sehingga memberikan satu penghargaan, reward kepada seni budaya dan khususnya pada pelaku tokoh seni dan budaya itu tidak sewajarnya. Maaf ini dipandang adalah orang yang mengemis dari sisi pekerjaan dengan cara mengambil pekerjaan seni itu sendiri. Tetapi sebenarnya dia mendapatkan sesuatu di sini, baik mereka itu berinvestasi apapun itu, akibatkan orang datang ke Bali, dan orang ke Bali itu bukan ke sini kan bukan melihat mencari hotelnya, bukan mencari villanya, tapi justru karena seni adat budaya itu. Jadi kalau dia disuburkan oleh adat seni dan budaya, maka dia juga harus menyuburkan seni budaya itu kan nih. Kalau ini tidak subur seni budaya adat di Bali ini, apain pakai mereka subur juga kan begitu. Maka itulah harus diatur nanti siapapun itu memanfaatkan seni budaya dan adat di Bali itu harus memberikan apresiasi yang sewajarnya, sepantasnya dan sepatutnya. Betul. Sewajarnya, sepantasnya dan sepatutnya. Lengkaplah itu. Gitu ya. Gimana kira-kira itu? Cocok, Pak, cocok. Berkait dengan hal tersebut, Pak, mungkin nanti teman-teman menyambung lagi. Kita di seniman ini terkenal dengan prinsip ngayah seperti itu. Kalau sudah berurus dengan acara-acara keagamaan, kita terlepas dari yang namanya sifatnya honor. Nah, yang
perlu kita tata ke depan nih Pak. Sekedar masukan dari seniman, mungkin Bapak sudah juga memikirkan hal tersebut. Ketika seniman melakukan pentas-pentas yang sifatnya komersil, Komersial ya. terutama di wilayah Badung ini yang turism, yang banyak hotel yang mementaskan seni budaya, perlu kiranya kita membuat sebuah pola aturan yang jelas tentang standarisasi. Standar siapa? Saya setuju. Ya, Baik. standarisasi yang harus dibayarkan kepada seniman. Tentunya seniman juga harus mempertanggungjawabkan karyanya, memberikan yang terbaik. Baik. Saya setuju itu, saya setuju sekali. Karena seni dan budaya itu kan harus dilakukan juga oleh orang-orang yang profesional. Orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas tentang hal itu, seni budaya. Betul. Tidak serta-merta orang itu bisa mengangkat tangannya begitu dia menyatakan sebagai seorang penari. Kan itu kan tidak bisa orang serta-merta dengan bertemang itu dia lah bisa seniman semacam itu tidak semacam. Tapi seni dan budaya itu dan adalah sesuatu dari segi kehidupan kita itu sebuah profesi yang memang harus profesional. Ketika ini sebuah profesi yang profesional, ya harus dihargai juga secara profesional. Betul. Itu kan. Nah, berbeda halnya kita di Belanggung itu tadi bilang bahwa kita melakukan seni dan melakukan pentas budaya itu sendiri dari konsep ngayah itu Konsep memang ngayah. kita diajarkan dalam agama kita itu kan kita beriadnya. Itu kan yadnya itu dengan cara kita ada karma yadnya. Betul, Pak. Tidak bisa yadnya kita dengan materi. Kita bisa lakukan dengan apa yang bisa kita perbuat. Salah satu ngayah dengan keikhlasan. Melalui seni itu sendiri. Nah, tetapi memang betul kalau ini juga seni dan budaya ini adalah sesuatu konsepsi hidup yang bisa diprofesionalkan, yang bisa juga dipentaskan untuk dari sisi komersial. Nah, pada sisi inilah maka seni itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara profesional dan pelakunya orang profesional. Dan pelakunya yang melakukan secara profesional ini harus memang juga mendapatkan rewardnya secara profesional juga. Ini harus seimbang. Harus seimbang. Namun demikian, sebelum kita menuntut pada hal yang pengakuan dan memberikan satu penilaian yang profesional itu sendiri, maka tugas seniman nanti melalui lembaga kita Listibia, jadi harus menseleksi lebih awal juga bahwa seni-seni yang kita akan pentaskan pasti untuk konsumsi komersial, termasuk di konsumsi komersial di pariwisata, harus juga seni yang pelaku-pelakunya atau yang memerankan itu adalah orang-orang yang juga sudah memiliki skill. Bukan hanya sekedar untuk menggerakkan, misalnya untuk pentas kecak mereka hanya bilang cak saja tapi tidak memiliki pakem semacam itu. Orang yang sedang ingin menarikan soal joget sebenarnya ya harus mulai joget yang bagaimana pakemnya menurut yang sebenarnya kita di Bali. Orang yang ingin memerankan misalnya tarian-tarian yang lain tarian oleh gitu misalnya, tidak hanya orang yang sekedar hanya bisa untuk sebatas namanya menarikan oleh saja, tapi bagaimana pakem oleh gitu bagi yang laki perempuan ini harus bisa ini. Jadi skill ini harus dijaga sehingga dipandang sebagai pelaku-pelaku yang profesional. Nah, karena itu peran Listibia sebagai majelis pertimbangan kebudayaan nanti kita harapkan benar-benar membuat satu syarat juga nih. Betul. Syarat ini yang kita tunggu Pak dari siapakah yang memiliki kapasitas bisa pentas seni, yaitu untuk yang sifatnya komersil tadi, untuk pertunjukan di pariwisata, turisme itu sendiri, maka harus ada sertifikasinya yang kita hidupkan lagi. Betul. Para budaya itu yang kita budaya. So jangan nanti orang ini orang-orang kita, masyarakat kita itu juga hanya memanfaatkan bahwa power sosial saja, bahwa saya dari sini asal saya harus dapat pentas ini, tapi lupa dipentaskan itu justru dia tidak memiliki kualitas dan ini menjatuhkan budaya itu sendiri. Jadi asal tampil, asal dapat gitu aja. Bahkan ini kan membahayakan kita. Jadi karena itu nanti ke depannya, karena mumpung nanti tadi bicara ke depannya, program ke depan kita akan buat aturan soal ini, membuat standarisasi. Ini berita bagus. Seni komitmen budaya, pentas seni budaya itu yang dikomersilkan, standarisasi kualitasnya, kemudian juga
verifikasinya, terus Layak dan prosesnya, tidak. dan nanti kalau ini ada nanti kaitannya terakhir apa? Standarisasi pengupahannya. Kan gitu kan? Jadi upah ini kan bergantung kepada kapasitas dan Kapasitas. profesionalnya. Kualitas Jadi, juga. kualitasnya itu. Jadi di sini dulu, di hulunya nanti kita akan bahas. Ya. Jadi saya rasa itu nanti konsepsi kita. Ya, itu. Ini bagus sekali. Puniki Pak. Ya. Kenapa, Cik? Kenapa, Cik? Saya Kijak ngangen sing susu begini. belum waktunya. Masih Itu yang harus panas tuh. dengar tadi apa yang disampaikan oleh Gong Tut juga Pak Suwi juga Ya. dengan prinsip ngayah nih kok Pak. Iya, semuanya. Ya dengan prinsip ngayah kita ini seniman tak ubahnya seperti sulingih dan pemangku Pak. Oh ya, Kita tidak ada pensiunnya. betul. Jadi kita jadi sulingih sampai hayat di kandung badan gitu. Menjadi seniman itu yang dia maksud. Sama dengan keberadaan pemangku juga. Nah, wenten dan kiat-kiat Bapak kemudian rencana atau program Bapak bagaimana kami seniman ini seandainya sudah tidak efektif lagi untuk pentas dan lain sebagainya. Oh, ya. Ketika kena serangan penyakit dan lain sebagainya gitu, orang sudah namanya seniman tua pensiun. Tidak ada pensiunnya begitu. Itu mengarah ke seniman kita yang tua-tua. Ini. Baik. Terima kasih, Cik. Iya. Inilah satu pemikir yang bagus. Betul, bahwa seniman ini kan orang-orang yang memang mendedikasikan diri buat kehidupan. Iya. Gitu kan. Bahkan secara agama, tanpa orang seniman ini, perjalanan agama kita Hindu nggak bisa jalan. Karena kita sebut kalau upacara di Puro itu Iya. kan yang benar puja wali. Iya. Ada pujanya, Ada walinya. pujanya, dan ada walinya. Iya. Itu kan pujanya oleh pendeta, Iya. pemangku, Iya. apapun itu namanya. Mm-mm. Kemudian walinya adalah Oleh seniman itu sendiri. Jadi kegiatan keagamaan Hindu di Bali ini tidak akan pernah bisa lengkap kalau tanpa wali. Ya, Itu kan seni tabuhnya, Mm-mm. tarinya juga ada, seni suaranya juga ada. Ya, Lalu Tapi jadane itu- Darmo Gitenya. Gitenya, ya. Nah gitu kan, oleh Darmo Ya. Gitenya. Jadi lengkap ini. Jadi ke depan memang kepada tokoh-tokoh pelaku seni kita yang senior-senior yang tidak bisa secara fisik lagi Tidak bisa untuk aktif lagi. aktif semacam itu, tetapi dia memberikan kontribusi. Kontribusi, ya. Nah ini memang harus kita pikirkan ke depan ada reward lah. Reward. Dana Kita pensiun. tidak, ya semacam itu. Kita tidak menghendaki seperti atlet olahragawan yang memberikan prestasi nama harum Iya. negara, daerah semacam itu, ketika dia tidak berprestasi, apalagi seperti itu, tidak ada yang menghirau. Ya. Kasihan juga. Iya. Seni, pelaku seni dan budaya ini harus kita pikirkan ke depan. Ya. Jadi tolong doakan kami nanti ke depan Iya. juga di Badung bisa membuat kebijakan itu dan kita berikan Suksemo pisan, suksemo pisan. Niki yang memang Harapan hidup. Ya, Harapan hidup seniman itu Artinya segigel tapi lah bekal. ya ada. Tapi kan kontribusi pemikirannya, ini pendapatnya, itu. kan gitu kan. jejak rekornya Jadi juga. Iya. kita memberikan apresiasi reward kepada seorang itu tidak hanya karena dia bisa berbuat secara fisik, Iya. tapi yang jauh lebih penting adalah orang yang satu bisa melakukan sebuah ide, gagasan, dan kritisi dalam pemajuan dan lebih positif, itu justru lebih Iya. kuat sebenarnya. Iya, betul. Ibaratnya seorang pelaku kejahatan bukan yang melakukan kejahatan hukum lebih tinggi, tapi otaknya. Iya. Gitu kan. Seniman Bukan itu, gitu kan. seniman kan dicari otaknya. Nah itu secara negatif itu kan Iya. ada, tapi secara positifnya kalau seni ini justru yang memikirkan, memberikan ide ini ya. Iya. Ide itu mahal. Ide Itu mahal. Bukan ide itu kan bisa lihat paten. Iya. Ya sekarang coba nih Pak Kumis nih, Pak Kumis apa yang ingin Cek, bertanya? cek, Mulai tadi saya lihat nih Pak Kumis ini dia ada sesuatu yang dipendam-pendam nih belum keluar nih. Tapi Jadi jangan dipendam. Apa dirasa keluarkan sekarang, pulang sebentar plong gitu. Ya, silakan Pak Kumis nih apa mau artinya bisa di dalam keluar, tapi di luar gitu. bisa di luar. Bahasanya apa nih, bisa di dalam keluar? Apa di luar saja? Mungkin kalau keluarnya di dalam berisiko Jadi, dia. sahabat semua nih, inilah kita bicara sama seniman. Jadi bahasa-bahasanya mirip seorang politisi. Politisi harus dikemas lagi, diulas lagi. Iki, Silakan Pak Kumis nih. Ini panas ya. Oh panas ya?
Apa nih? Waduh, ternyata. Botaknya menarik sekali. Si botak sebelah. Tar dulu Pak Kumis nih. Ya. Ini ya, ciri apa nih? Gayanya gini ada rambutnya masih sisakan sedikit. Moha. Apa namanya? Moha. Moha. Moha itu apa ya? Artinya cara jelinjingan ya. Angon ale gaya nih Ki. Sahabat semua, jelinjingan itulah God itu namanya. God, ya. Eh, Asetnya di sana, Pak. Asetnya di sana, Asetnya ya. di sana. Dulu pakai wig dan Memang tampilannya begini dulu ya. yang pakai Rambutnya sendiri ngelawaknya ya. pakai wig. Oh, dulu pakai wig. Tapi ada tokoh di Bali terkenal juga Ya. lupa bawa wig, tampil biasa. Tampil Justru biasa. itu dipakai. Oh, begitu. Ya, kalau pakai lebih- wig kan bulunya orang lain disuun Ya itu. betul. Ini lebih alami jadinya. Iya. Gitu. Kangen itu ya, nggon Iya. medan ngibur. Jadi ini namanya ciri khas. Yang kan Khas. artinya niki seniman milenial. Milenial. Artinya Padahal udah tua loh. nggih. Milenialnya apa ini? Ya, udah bau kubur nih juga. Jak milenial. Udah bau tanah. Nggih, Udah bau tanah tanah. katanya. Umur tiang pun 60 ini. Umurnya udah 60. 60 nggih. Kok Tapi milenial? artinya kan jiwa. Jiwa, semangat. Oh, jiwa. Nah, ini yang Semangat kita milenial. Jiwanya Umur boleh tua Tidak tapi boleh semangat tua, harus. tapi semangat harus ini ya. Yang kan prinsipnya Selalu up to date. smile is the power. Semangat luar biasa nih. Seperti yang Pak Kumis, kalau nama panggung, kalau nama yang sederhananya yang asli, Yang asli kelahiran Imades Artikel. Madi Sartikir bagus juga namanya ini. Masih ada no. Tapi kita kenal Pak Kumis yang kena kumisnya. Karena punya kumis itu. Iya, kenapa tidak Bapak Jambul aja ini gitu? Oh, jambulnya belakangan. Oh belakangan, kumisnya duluan ada gitu. Iya, Pak Kumis. Yang Oke. pertanyaan dia kan Pak Sui sekarang maju ya, Ya, betul. jadi dan orang nomor 1 di Bandung. Nomor 2 dulu. Berdua. Sekarang Nomor nomor 2. Nanti kan nomor 1. Asungkar. Yang kan begitu aja. Yang kalau Pikirkan masa depan. iya. Peramal nih, Pak. Peramal. Peramal ya. Jadi kan kalau dia punya prinsip jangan pernah meragukan masa depan. Ya, habis. Mantap. Yang lalu biar berlalu, Ya. masa depan jangan diragukan. Hari ini kita happy ya. Tepuk tangan dulu Pak. Ini tidak disangka kita Pak Kumis ini punya filsafat. Dia pertanyaan dia sederhana kan, Pak Ya, kan apa maju itu? untuk 2 kali. Betul. Haruskah 2 kali? Jadi 2 kali itu maksudnya. Sing Ya, jadi 3 ya, kalau kali. kalau kita sudah sekali, ya harus selanjutnya kedua kali. 2 kali. 3 kali jadi Pak. 3 kali itu menjadi wakil bupati sudah tidak. Oh, gitu. Jadi bupati juga maksimal 2 kali. Aturannya gitu kan. Aturannya. Siro Mai. Siapa yang buat aturan itu? Ya, negara ini yang membuat. Negara yang membuat berarti otomatis rakyat juga membuat itu kan. 2 periode. 2 periode. 1 periode 5 tahun. Ya, 5 tahunnya lagi bisa. Oh, bisa. 5 tahunnya lagi. bisa juga. Loh, kan yang membuat aturan manusia, kenapa Bisa bisa? juga asalkan jangan jadi wakil bupati kan begitu. Ini maksudnya nih. Tapi gini nih, ucapan itulah doa. Ya, Gitu kan. Kita terima dengan baik. Yang penting Tuhan memberikan jalan bagi kita, rakyat memberikan kepercayaan. Ya, Apapun di itu jalan. harus kita sikapi, jalani. Dan saya prinsip begitu. Mungkin caranya Pak Kumis berdoa seperti itu, Pak. Caranya Pak Kumis berdoa semacam itu. Kadang-kadang, Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya. kadang-kadang Saya udah kongkel. tiang pertanyaan. Oh, saya udah kon kok. Oh, belum pertanyaan. Itu doa, itu doa. Oh, doa. Ya. Doa dan ucapan. Haruskah 2 kali? Gitu. Saya dari Pangkelu. Kalau pertanyaan tiang kan kalau usul nih, Ki. Boleh. Usul dan pertanyaan. Nah, sementara niki di Badung, di Badung ada seniman tuh banyak sekali. Betul. Dan tiang kan seniman bondres, seniman tari, Ya. apa seraman dan lain sebagainya, kok kawin, Betul. nah jenis-jenis, Ya. dolanan. Ya. Tiang usul, Ye. bolehkah Badung meyatnya? Badung mayatnya artinya bahwa pemerintah itu Meyatnya berinvestasi sosial untuk seni ke masyarakat. Nah, mungkin Siap. tiang punya usul planning ya dan Baik. ya yang setuju, semua yang dan pando setuju yang dan. Siap. Jadi pokoknya prinsipnya yang setuju, yang setuju Pak
Sui harus setuju nih. Ya, boleh. Dan unsur pemaksaan ya. Jangan nggak bingung. Tapi Itu gini, maksud itu. Pokoknya Pak Sui setuju, saya setuju harus setuju. Tapi jujur saja di luar dari istilah pemaksaan tadi, ini tidak pemaksaan sejatinya. Saya justru mendapat inspirasi dari sini. Badung mayatnya nih. Badung mayatnya itu Bagaimana tuh, bagaimana? Badung mayatnya nih. Iya. Artinya seluruh Badung, bahkan seluruh Bali kalau bisa. Ya. Seluruh Badung di Jawa ada orang mayatnya. Ya. Contoh nak mau mukur, Ya. nak ngaben, Ya. karyo ngentep. Nah, Sebab ngerti fotonya Yadnyo itulah. Yadnyo. Ayatnya. Jadi Badung itu memberikan Walinya. wali. Nah, gitu. Memberikan wali nih kok entah wayang, entah topeng, Ya, entah apapun jenisnya. pokoknya jenisnya tuh Boleh. kita maksudnya. Uli Badung Pak memsiapkan tim melalui Listiba Badungnya dia niko. Ya, ya. Kita memberikan Badung kenang Badung ngeliatnya niko gratis. Ya. Gratis niki. Ya. Yang dan gratis ya dan Ya. Ah. tiang uli Badung idepis gitu. Nak moyadnya niki pang gratis pangingan ya kenten maksudnya. Karena yang nah ampuro cara mangkin upah wayang udah tuh. Jelas. Bapak saya. Ya sakit wayang lumah, lum tali, topeng, lum tali, gamelan dan lain sebagainya. Ngapa sekian juta itu kan ngingan anak moyadnya. Oh, sing perlu kali kene wali tahu Kristibia Badung ya nanti Lisibia yang mengkondisikan kuda aja nyen aja benar gue piket gitu. Yang sekarang ini jadinya hidup seniman niki kan. Itu yang pertama usul tidak. Lanjut lah terus usul tidak balik itu. Boleh. Saja apa lagi? Iya. Satu-satu dulu biar beliau ingat. Oh, Oh gitu. Boleh. Biar pasti jawabannya. Ini tidak dipaksa ya. Ya, ini sebuah ide. Sebuah ide. Justru apa masukan dari Pak Kumes tadi sebagai salah satu pelaku seni. Ini memberikan inspirasi pada kita. Kalau kita sadar kembali pada apa kita katakan tadi bahwa kegiatan keagamaan di Bali ini dan Hindunya ini itu tidak bisa lepas dari wali. Kan gitu kan? Ada pentasan seni yang juga disakralkan. Betul. Ya saya pikir mengapa tidak pemerintah juga membantu ini. Iya. Sehingga terjadi apa pelaku seni kita memang di Badung ini memang kita manfaatkan semaksimal mungkin oleh Ramo Badung. Dan kedua juga kan dari sisi pemerataan juga bisa berlangsung. Dari sisi ekonomis bahwa pelaku seni kita di Badung juga kita bisa menikmati dari sisi ini. Kembali kan selain pelaku seni itulah konsepnya, tetapi mereka juga adalah orang profesional yang patut kita hargai. Luar biasa nih Pak Kumis ini, ternyata ini dengan jambulnya ini idenya cemerlang juga ini. Kita akan adopsi Pak, Ya. ide ini. Badung mayatnya. Ya. Pokoknya apa saya berisikkan Badung mayatnya. Saya setuju. Ya. Karena pemerintah Kabupaten Badung selama ini kan sudah menggulirkan dana untuk pelaksanaan Upacara upacara, juga diinkludkan sudah di dalam bisa pelaksanaan diikut upacara di situ, tersebut, ya. upacara wali, bali dan pembalihannya. Maka nanti tinggal diatur saja dananya sudah kita inkludkan di situ, tetapi pelaku walinya ini adalah pelaku seni keramo kita yang di Badung. Betul. Dari Badung untuk Badung otonomi daerah. Yang niko mau ski yang pun jawab nilai ski tuh. Ya lagi satu. Apa nih? Pak? Lagi dua boleh. Berapa nih? Banyak juga Pak Kumis silakan. Dia kan bangga. Bangga mondue Puspem Badung Ya, ya. Puspem Badung Baik. Dengan panggung Ya. panggung balik balai budayanya. Betul. Nah, kenapa tidak setiap malam minggu? Malam minggu ya? Ya, Setiap malam minggu diadakan pentas betul. yang bersifat seni, Ya, joget, Ya. cak apa saja, senra tari nak ceni mati. Setiap malam minggu sediakan panggung untuk panggung seniman Badung bergilir. Seluruh sanggar yang ada di Badung pentas di sana. Kenten, menindiki usul pang hidup niki seni gitu kan. Jadi nih tiang niki ya tuaji sekali wawu setelah umur 70 saya mungkin meninggal dari nang pelatih dan tuh. ya. Wiramo, Ya. Wiramo bisa juga. Malam minggu nanti ditampilkan geguntangan ini dengan penyonyonya, penyanyinya, penyanyinya Ya. dari Dinas Kebudayaan Badung atau dari Bapak Bupati. Pak mau kawin, Pak Giri ngados kita dak nih tokoh-tokoh
orang kantor kan bisa saja gitu. Bisa saja. Oh, jadi bapak asing yo merintah politik kan bisa masih tak seni. Bagus itu. Baik, Anu. itu. Bisa suatu saat bisa drama Bandung kan? Bisa lah, harus kita bangkitkan itu. Iya. Bila perlu nanti saya raja mudanya. Beliau kan seniman juga. Seniman juga. Jadi gini Pak Kumis ini, saya ceritakan ya, sebelum saya jawab itu, jawaban cerita inilah hanya jawaban ke situ. Gini, mengapa kita bangun membuat gedung budaya kita itu? Ini pure karena inspirasi saya ketika saya melaksanakan tugas ke Singapura. Ini ceritanya gitu nih. Ketika saya tugas di situ, saya melihat bahwa di Singapura itu ada di satu tempat dibuatkan ruang terbuka oleh pemerintahnya, yang mana di situ adalah anak-anak muda dijadwalkan setiap malam Sabtu dan malam Minggu mereka silahkan pentas di situ. Seni apapun di situ di ruang terbuka. Open stage. Bahkan itu dekat dengan jalan. Jadi mereka tempat itu jadi menghibur benar itu. Jadi saya tanyakan waktu itu, ini ngapain dikasih dia untuk pentas seperti ini di tempat-tempat publik semacam ini. Nih, gimana cara ngaturnya dan sebagainya. Dan ternyata satu jawaban yang luar biasa saya dapatkan dari masyarakat itu, bahwa ini memang disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah menyiapkan pada pelaku-pelaku seni, entah musik, apapun, teater, apapun itu diberikan peta di situ. Cuma pengatur jadwalnya diatur oleh pemerintah. Ya. Gitu. Jadi dia dibuatkan panggung terbuka untuk itu siapapun untuk Dibuatkan dan mengekspresi difasilitasi. seni. Nah dari situ saya dapat inspirasi. Loh, seni kita lebih banyak daripada di sini. Mengapa kita tidak buatkan tempat yang semacam ini? Lahirnya ide satu saat nanti. Ya. Ini saya belum menjabat di pemerintahan. Saya pikir nanti di Bandung ini penting kita buatkan buat pelaku seni tempat khusus mereka untuk pentas. Ya memang itu secara periodik bisa harus dilakukan itu. Puniki Pak. Iya. Ditangi lagi deh. Silakan. Mungkin dikit terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pak Kumis. Kumis. Yeah. Dengan pementasan, pelatihan setiap 1 minggu atau 2 kali itu bagaimana? Juga masalah pementasan seni wali-wali ketika ada yadnya juga, agar jangan sampai membuat keringnya persatuan-persatuan, perkumpulan sanggar-sanggar seni yang ada di desa-desa. Di dalam sastra pun disebutkan Pak. Oh, ya. Dan Pak Giri sering yang dengar beliau itu bicara begitu. Ya. Hendaknya kita membuat peseraman yang bernuansa Hindu. Oh, ya. Sering. Nah mungkin sudah banyak ada mereka yang mendirikan peseraman sebagai sentral daripada seni, adat dan budaya. Gitu. Ya. Tapi pandangan Bapak dan apa yang Bapak ingin lakukan dengan adanya peseraman-peseraman yang ada di desa-desa, ya yang terkait dengan apa yang ditanyakan tadi sama Pak Kumis gitu. Baik Haji, makasih. Ige. Jadi sambungan dari tadi ya. Ige. Jadi sebelum itu saya tuntaskan dulu Ige. Pak Kumis. Jadi inilah inspirasi kita. Mengapa kita membangun budaya? Tujuan kita memang bahwa semua potensi kita seni yang ada di masyarakat itu ya pergunakan gedung itu tanpa biaya apapun. Ya. Seni musik lah, seni tari lah, seni gamelan lah, seni apapun itu, teater dan sebagainya. Termasuk kita itu tempat exhibition juga. Tempat pameran untuk pematung, pemahat, pelukis, semacam itu. Ini kita berikan ruang untuk itu. Inilah prinsip semangat kita membangun gedung budaya itu. Dan sekarang apa yang disampaikan Pak Kumis itu silakan. Memang kita nih. Nah, sekarang kita juga sedang berbenah karena kita baru ini. Di mana sisi kurangnya, sisi lemahnya, apa kita harus lengkapi, bagaimana nanti prosedurnya nanti kita akan bicarakan. Tapi semangatnya selalu begitu Pak Kumis. Jadi niatan Pak Kumis itu semangat kita memang begitu. Betul. Jadi sederhana saja saya bilang memang saya terinspirasi oleh satu kondisi di Singapura itu. Orang masyarakat dibebaskan ini dibuatkan jadwal, diberikan ruang. Berarti orang berekspresi. Saya pikir ya itu tadi. Kita di Bali ini, di Bandung ini banyak seni ya. Kesulitan ruang untuk itu. Katakanlah kita pelukis kita, pematung kita itu. Dia kalau pameran dia harus nyewa tempat saja mahal. Betul. Ya kan? Gimana dia akan memamerkan, mempromosikan produknya, gitu kan? Nah inilah kita siapkan sebenarnya. Itu konsepnya. Dan Haji,
Iya. setuju soal peseraman Iya. yang ada di desa-desa Iya. itu. Memang niatan kita begitu, harus mulai aktivitas seni, budaya, dan agama itu mulai dari basicnya, Iya. dari desa. Sejak dini. Ya, dari itu. Dan peseraman ini harus kita proteksi. Tidak hanya proteksi dari segi aturan, kita lindungi dia, tapi dari segi politik anggaran pemerintah juga harus memperhatikan ini, gitu kan. Karena sejatinya bahwa investasi rakyat, investasi masyarakat, bidang seni budaya ini sudah tidak dapat kita nilai harganya berapa investasi rakyat itu. Ya, jauh itu daripada investasi dari material. Nah, karena demikian ya sudah kewajiban pemerintah harus melakukan investasi ini juga. Ya sebenarnya tidak sebanding dengan investasi sosial dari investasi pengabdian dilakukan oleh masyarakat. Pengabdian tanpa tanda jasa. Jadi intinya gini, rakyat mau ini berdedikasi bidang seni, adat, budaya, dan tradisi. Berapa nilainya itu? Mengapa kita tidak mau berbuat untuk hal itu? Gitu. Jadi karena demikian jadi pemerintah itu wajib hadir ya. Jadi karena itu dari Badung nanti siapapun itu ya kita proteksi betul itu. Proteksi dari segi regulasi, aturan, juga anak-anak iya. Karena begini juga Pak Sui, selain daripada sangar-sangar, seko-seko, peseraman itu adalah merupakan pusat budaya. Pusat budaya. Jadi pusatnya ini harus kita lindungi dan berikan program, kemudian berikan aturan yang jelas. Betul. Karena itu tempat pelatihan, pelestarian dan pembinaan. Betul, Ustaz itu. Jadi pusat itu, pusat budaya tadi. Kita bandingkan sekarang. Mengapa kita tidak membuat sentra tentang budaya di tingkat desa? Padahal loh kita buat sentra peternakan, sentra peternakan sapi, sentra peternakan ayam. Peternakan aja kita buat sentra, sedangkan seni dan budaya yang merupakan dasar hidup kita tidak membuat sentra. Ini kan keliru kita sengaja. Jadi karena itu kita harus wujudkan nyata-nyata, real harus diwajibkan ini. Jadi kalau Gusto tadi bilang pusatnya, jadi sentra budaya itu harus kita buat di basicnya di desa itu. Seluruh desa yang ada di seluruh desa. Peseraman ini kan pendidikan untuk anak-anak nih kan. Cara tiang niki mesti artinya walaupun tuan 60 niki maco bahasa Bali karuan dan yang apal bisa ya. Tapi nawang tulisnya dan yang urin itu tiang maco nak bolo limo maco tiang baru bisa. Tulisannya tahu tapi membacanya tidak bisa. Nah, tulis saja bisa dilihat aja. Jadi tahu dia tulisan Bali, tulisan Latin, tulisan Sanskerta, tulisan Jawa, tahu kan, tulis Cina, Jepang. Kan tidak berkesinambung itu kan, Pak. Di SD kan SMP masing ensing ke griyo nunas artinya tuh napi artinya dan yang begini-begini dah di peseraman itu bisa kita lakukan. Kalau di sanggar nih kan berbaunya kerawitan, tari, seni pertunjukan. Tapi kalau di peseraman itu yang sering Ditiang lakukan masalah yadnya dan lain sebagainya. Ditiang pernah lakukan masyarakat ketika hari Raya Saraswati kita yang buatkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak lagi dia membeli di pasar-pasar yang belum tentu benar sesuai dengan acuan sastra. Betul. Nike tujuannya jadi berputarlah dia di sana. Gitu. Betul. Saya setuju sekali soal itu. Ya. Jadi kita harus kita perkuat itu. Jadi seperti lingsir-lingsir cara tiang niki setelah umur 70 kan bisa ngajar di Pasraman. Dan tuh nyedang ngewayang mungkin tuh. Jangan kan yang berat-berat tentang upacara itu ada proses macamnya. Tentang bahasa saja. Kita melihat kalau kita cek sekarang generasi kita ini, janganlah generasinya yang kecil-kecil, anak umur kecil nih. Carilah orang yang usia 40-an sekarang ini ke bawah, seberapa sih mampu berbahasa Bali, juga menguasai bahasa Bali. Jadi situ kan, gitu kan. Jadi dari tadi saya menanyakan pada anak muda, pada saya, Dek, tahu nembang sit?
Ini hitungan uang kan. Nggih. Nembasit ini dia tidak tahu. Kasur. Saya tanya lebih mudah. Dia tahu domas, lain 800.000 itu dia nggak tahu gitu. Domas tali gitu nggak tahu. Domas itu kan 800. Sasur. Nggak tahu ya. Nembangsit ya apalagi gitu kan. Saya tanya lebih mudah lagi. Tahu sange nggak tahu dia. Ya, 900 itu sange nggak tahu. Jadi hal semacam ini ya jangan sampai hilang. Jangan sampai Jadi hilang. karena ini padahal adalah tugas kita sebagai orang Bali yang harus benar-benar melestarikan. Betul. Kalau namanya melestarikan itu ya harus sedikit banyak harus mengetahui dan mengenali. Ya, Gitu. setuju. Jadi hitung-hitungan angka dalam bahasa Bali sudah tidak generasi kita nggak tahu sekarang. Ya, apalagi dulu dia katakan dengan kata sepo seperti Iya. itu kan. Itu udah tahu itu. Lebak sepo. Lebak sepo semacam itu. Pengelong Udah sih tahu. itu. Kata pengelong roras. Nah ini bisanya di peseraman ini. Iya, tidak. Karena saya lihat di kurikulum itu di muatan lokal kita tidak sampai sejauh itu Iya. mengajarkan anak-anak. Gitu. Iya. Di SD kan hanya beberapa Betul, muatan lokal kita masih sangat terbatas Iya. juga, tidak sampai sejauh itu. Maka hal semacam ini bisa dilakukan di peseraman tadi. Ya betul. Becik ini kok ngayunu Pak. Ya, Nanti masuk pun api, Bapak ya, tunas ya Jen, Bang boleh melancar. Yang punya peseraman juga Pak. ya nanti kita akan ada ke situ. Sekali nanti ya. Ada titipan pesan lagi satu Pak. Iya betul. Jenis kesenian kita yang ada di Badung khususnya di Bali umumnya itu kompleks sekali. Betul. Ada seni pertunjukan, tari, tabung, rawit, pedalam dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya Niki mohon diberikan sentuhan yang lebih banyak kepada para perupa kita. Iya, perupaya. Perupa kita sampai saat Iya. ini mereka belum mendapatkan tempat, wadah dan panggung yang Semestinya. semestinya. Ya, baik Ustadz ya. Saya penting kita harus memproteksi mereka. Satu kendala sekarang mereka itu dia memproduksi. Betul. Produksi ini dia bawa kemana? Itu dia bingung. Kemudian jangankan dia bawa kemana. Kalau siapa yang produksi, saya ingin promosi, di mana saya bisa promosi? Karena saya soal sewa tempat saja begitu mahal, gitu kan. Jadi ini yang kedua. Dan ketiga, proteksi berarti juga belum begitu tegas. Nah, ini memang kita pikirkan nanti. Ya, kita pikirkan nanti. Maka caranya adalah satu, pematung ini nanti, termasuk pelukis. Pelukis ini kita agak buatkan event-event untuk mereka promosi dengan pameran, dan inilah kita akan maksimalkan optimalkan penggunaan gedung balai budaya kita ya, gratis di situ. Kita akan promosikan ke kajian dan kepada pihak stakeholder yang soal bidang ini asli. Dan kemudian yang ketiga, nanti kita akan dipertegas dia. Ini kan produk mereka itu bisa dipakai langsung sebagai konsumsi di akomodasi pariwisata. Betul. Jadi setiap orang mau izin hotel, villa, wajib dia membeli menaruh di kamarnya itu Lukisan-lukisan, dan ataupun patung-patung yang diproduksi oleh pelaku seni kita ini. Ya. Jadi kalau tidak begitu mau beli itu ya izinnya jangan dulu, Ya, gitu kan? Nah ini yang kita akan lakukan. Gitu. Ya, yang kedua coba sementara ini kan Badung. Cuma gini, Pak Kumis kan main topeng ini, nggak bisa saya mewajibkan di kamar itu dia ada topeng satu-satu, nggak bisa saya. Dari topeng. Ya kan Niki Pak Swi. Dalam setiap lomba dari dulu nih dipercontohkan dah. Ya lomba itu. Lomba sebali. Ya. Tapi kalau orang mendengar nama Badung, maaf nih, Ya, betul. bukan saya membesarkan kepala, udah takutnya bukan main. Iya. Tapi dia ingin membuat usul nih, Ya. paten pakem Badung, topeng pakem Badung. Ini loh. Siapa senior Titian? Dia tuh Niki mungkin pakem dalang Ya. dalang Badung. Kekulirnya lain nih kan dengan Artinya, wilayah lain. Kalau tidak salah tangkap kayak arsitektur, Iya. itu kan kita punya pakem bebadungan, Iya. gitu kan? Ciri khas. Nah, maksudnya Iya. bangunan bebadungan gitu Khas, maksudnya. betul. Yang buat Gitu. seperti contoh Niki, buat semacam rekaman, Ya. topeng keras. Ini loh Badung. Ini. Jadi orang-orang Badung yang melihat
siapa pelaku tokoh seni yang ini lo pakem topeng Badung yang sebenarnya. Nah, Panten kalau begitu, nyontek. Ji. Nah, situ Ji sekarang nih. Saya kan tidak tahu nih. Ini kan soal pakem-pakem ini kan memang ada basicnya begitu nggak? Punya dan misalnya topeng kayak tadi bangun itu ada inilah sektor Balinya Badungan. Itu sektor Bali Gianyar. Ada begitu Karangasem nih. Nah kita di sini nih ada begitu bisa tadi topeng ini pakem Badung ada gitu. Ada ya. Oh iya nih. Ramayana nih ke dalang untuk bebatel nih ke. Iya. Memang kita Badung yang standar. Oh begitu. Ini pakemnya. kita Badung pakemnya. Asalkan standar untuk jambul niki ten Kalau memang begitu nih standar. ini bagus ini. So generasi kita tidak tahu, saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa itu hanya pada arsitektur bangunan saja. Inilah ukiran bebadungan, ini adegan bebadungan semacam itu bangunannya. Saya justru tidak tahu lebih jauh tentang seni itu juga begitu. Bahkan ini kita paten karena ini maksudnya biar tidak mengklaim bahwa orang Badung Badung punya style dipakai orang lain. Rago gitu ya. Iya betul itu. Terus jangan salahkan dia. Jangan salahkan dia. Sebegitu dia bertanya, "Cian bukti ini, Miss?" Kegian dia orang bukti. Nah, mungkin yang Pak mungkin nyanyi topeng, buatkan satu kaset atau apa sajalah, semacam buku, semacam kaset. Ini loh penarinya, ini senior saya. Anak Agung Ngurah, topeng keras yang terkenal di Bali. Anak Agung Ngurah Sudarmo. Terus wayang ini, wayang Arjo. Oh ya. Wayang itu Arjo. nanti dibuat ini inventarisasi. Dokumen. Kita buat bukunya, buat juga visualnya. Nanti dokumen ini kita pakai untuk usulan tadi. Kita buatkan hak paten itu sendiri. Jangan punya kita diklaim lagi oleh Malaysia nanti gitu kan. Atau orang lain lagi. Dan buku mungkin siapa yang tokohnya di Badung kan sekarang nakari nyeneng gini deh. Carang Sari kari itu kasetnya. Ya ini seperti tupeng tugek ini. Gitu. Kita sebut itu pakem tupeng tugek Badung gitu kan. Pakem seperti ini dan ini paten kan. Satu-satunya di Bali topeng tugek zaman itu. Betul. Sekarang ada lagi tugek yang lain dengan nama yang lain. Ya, supaya tidak tugek itu dia ganti nama Kaden. Itu. Yang kan itu. Nah, kalau Bondres mungkin Bondres Badung ini loh versi Bondres Badung. Jadi ini semacam penyelamatan aset. Satu penyelamat aset biar terdokumenterkan dengan baik, kemudian diberikan kepada generasi berikutnya. Ini kan nilai sejarah yang bisa kita tinggalkan. Jadi ke depan juga garis dan pemahaman generasi kita tentang seni di Badung ini, dia juga tahu historisnya. Jadi apa yang diterima sekarang ini bukan jangan dia pandang sebagai sebuah satu hal yang biasa-biasa saja dan sesuatu yang liar, tapi terakhir sebuah pakem dan pakemnya terakhir itu dari Badung itu sendiri. Betul. Ya, saya rasa demikian nanti ya. Kadang-kadang lombaan itu kan gitu. Kita Badung yang lomba, jurinya orang lain versi jurinya. Oh iya. Bukan Sering terjadi. Bukan versi. Apalagi seni ini sifatnya subjektif ya. Rasa. Tergantung jurinya. Soal selera juga ya. Iya. Gitu. Sahabat semua, setelah tadi saya dicerca dengan berbagai macam pertanyaan dan beberapa jumlah pertanyaan, saya akan mencerca dia sekarang. Balas dendam ini. Tapi tidak berupa pertanyaan loh. Jadi sebagai membuktikan beliau ini adalah pelaku dan penggiat seni dan juga beliau inilah orang yang profesional. Gini, Apa Pak? saya minta sekarang pentas seni apa secara spontanitas sekarang ini yang bisa dilakukan, silahkan deh. Kita pertunjukkan pada masyarakat, pada publik bahwa Bapak Sumani, Gusto, tadi juga Pak Kumis adalah memang orang pelaku seni, penggiat seni dan tokoh seni dan juga orangnya langsung profesional itu. Langsung dengan dadakan ini bisa Topeng. Langsung ya silakan ditembak. saja apa nih kita tunjukkan. Gini aja kita bagi perannya Pak. Topeng negak. Pada publik topeng ini. Kan ada Arjo Negara. Ya silakan. Nah, boleh saja. Saat ini kan seniman kekurangan panggung, kita ciptakan panggung sendiri. Ya panggung beginilah kita ciptakan ya. Silakan. Dimulai siapa dari mana nih? Kita mengalir aja ya. Itu tadi Saya jadi penasaran. Dari penasarnya. ya.
Kak jadi Kartalonya. Kartalo. Tokoh penglingsir. Ah. Rajo. Beliau raja, ikut rajanya. Raja bodohnya. Ya kita coba ya. Silakan. Mohon izin Pak Sui. Silakan. Ini kan penasarannya keluar nih. Ano kidung. Dut Jero. Kartalo cai. Tiang. Ye. Do cai menanang merdah dut. Nak ten kedut tiang yo. Ngelen-ngelen artine. Sing kan tiang ten mau kedut dah. Di topeng mau kedut dah. Di topeng Di kedut. kedut, Bang. Jumanan. Oh kedut. Dan Dut Kartalo cai. maso dewek jam. Gengken mirip. Kawentan nang itu anak agung ngamal jagat jani. Aduh, beli. Ah, Yen caro sembahyang dan doa jangan. berarti kita Doa jangan sembahyang. Nuna selamatkan rezeki. Ya, di sembahyang. oke. Liu jang hilang sembahyang. Oh, Di sembahyang justru hilang liu. Iriat hilang. Otak ruwet hilang. Ulian raja ngerana. Liu hilang nih. Kewo hidup di Badung sing sing ada. hilang. Nah, cara di sastra nih kadang subuh ada tuh. Engken. Subago wirya siniwi kesumung di jagat. Kajrihing dening para ratu sing ada nak banding asoren. Dari tunas ring itu anak lingsir. Mang Doido mau pijak pitekat. Was dari. Sugro ditiang ratu. Wah, kum tamu ima keruang siki. Cening tangkel kan bapo. Inggih. Kengken. Wentan pinunas niki. Mau pinunas. Nggih. Syarat pinunas. Syarat pisan. Santap. Sing apa-apa. Nih. Kan baurin san. Yen luas nangkil harus ngapa penurunan. Beli ya jang caro anu pepatah. Bang sing jalan mulo beno jeung nunas dewaso nyelonong sing Ampura apa-apa. ratu ditiang ke susu. Ah, Ke susu. ngaturung susu. Nih. Beli ya jang. Artine runta. Arunta. Beli ya jang caro bomo. Engken. Ah, Bomo. kengken tuh. Kan bungut yen jak limo sing siapa. Baumu. Sanang sane wenten tunas sing titiang. Men unduk apa tuh? Sapa sira sane pantes sane mangkin nyakra werdi. Pencakat. Yen rerah ring apa dan itu low profile. Oke itu. Dan itu filsafat. Masa lalu. Masa sekarang. Iya. Nyen benah nih. Ada nu liu benah. Ada nu liu benah. Apa tuh? Ande benah sing ada. Nah, saja. Oh, yen pena orang ya bisa sing saja. Benah tau gede. Kene pancene. Nggih, sampun api. Pun api niki. Do beno bengong. Ini napi. Do beno teng kejut. Ane ado jani nak subuh ado dugas zaman rameyan lo. Sang barato picango sandal ken sang ramo sing waluyane sang barato lawan kotak kosong tuh. Ya. Bawa sang ramo dewo. Betul. Jadi banyak jak bekejang. Nggih. Ado ibarato yo patut sungkem. Patut. Yen sana le yen kotak kosong kelale. Yen kelurin ngitung nggumi. Ya. Bos karuan sangane dadi prawartako panitia orang bok KPU cara jani. Patut. Apa tulis ini tuh? Napi. Nayako tama prayo jano. Ruwet nih kok. Nayako tamu Ngerti, Dok? prayo jano. Ngerti. Bertujuan mencari pemimpin yang utama. Jadi berkaruan sebuah ado nanya ke mimpin kemudian benar kewah gitu kan kotak kosong. Anehnya dia tuh takut yang gede niki kan Apa tuh? ngelawan samar. Sama apa ya?
panten macam tawang tu kena masyarakat Badung bang dia yo pas mesti bebenang do persu panten je kinten. Nah, gas benung. Yani ngomong lemet kan keramo barayo ja makejang. Tung yang kewah ai. Panten cara satu album menang oyong gimana do kepilih anda ngerti kan? Berikan pemahaman kepada masyarakat. Gitu. Kan ada apa dan itu apa ada beli Nek rajo bendan. Luar biasa sekali. Terima kasih nih tepuk tangan buat tokoh-tokoh seni kita luar biasa. Jadi sahabat semua demikianlah tadi itu beliau-beliau memang adalah orang-orang yang benar-benar profesional dan memang menggeluti dan menekuni bidang seni dan tadi tanpa skenario apapun secara daulat secara mendadak beliau bisa memerankan rupa dan dengan komunikasi dan pesan-pesannya yang luar biasa. Jadi tentu terima kasih pada Justus juga Pak Ampulo. juga Pak Kumis yang sudah bisa menjadi tamu istimewa saya pada kesempatan ini dan kita tidak akan pernah hentinya. Kita tidak akan pernah bosan-bosannya untuk bicara soal seni dan budaya ini. Kita membicarakan, mendiskusikan, mengobrolkan seni itulah sudah bagian dari kita memberikan apresiasi terhadap seni dan budaya itu sendiri. Saya sendiri kenatipun tidak bisa sebagai pelaku, tidak bisa sebagai pengamat, tetapi mengobrolkan ini, mendiskusikan dan memberikan kontribusi pemikir-pemikir itu juga sudah bagian dari mengapresiasi seni itu ya. Mari kita tokoh seni, pelaku seni, penggiat seni, pengamat seni, mari kita bersatu semuanya dan berikan kontribusi buat kita masyarakat dan pemerintah Kabupaten Badung ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih sama-sama. Sahabat semua, demikian tadi kita sudah melakukan obrolan yang sangat luar biasa. Yang konteksnya kita bicara soal seni budaya dan juga tradisi. Dan mudah-mudahan ini memberikan satu angin segar dan juga merefresh kembali pada kita semua dan khususnya sahabat semua untuk kita selalu tidak berhenti berbicara, memikirkan itu. Kita harus bersama-sama bisa mengapresiasi tentang seni dan budaya itu sendiri. Jadi demikian sahabat semua. Jadi kita ikuti nanti pada podcast kami selanjutnya dan tentunya nanti akan dalam konten-konten yang juga tidak kalah menariknya. Jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan salam sehat dan salam berbahagia semuanya buat sahabat semua dan kita semuanya. Terima kasih.